Deputi Ketua Bidang Media Yaman mengatakan, rakyat Yaman tak akan membiarkan Amerika Serikat menginvasi negaranya. Nasruddin Amer pada Sabtu 13 Januari 2024 menjelaskan detail terbaru terkait serangan Amerika Serikat ke wilayah Yaman. Dikutip dari Pars Today, pasukan Amerika Serikat kembali melancarkan serangan pada Sabtu 13 Januari 2024 dini hari. Mereka menyerang beberapa lokasi di Yaman termasuk pangkalan udara Al-Dailami. Pada saat yang sama, Nasruddin Amer menuturkan bahwa Yaman tak akan tinggal diam. Mereka bakal segera melayangkan serangan balasan. Kemudian disebutkan bahwa pangkalan-pangkalan yang diserang Amerika Serikat itu merupakan pangkalan yang sudah tidak aktif. Yaman menganggap kehadiran Amerika Serikat di kawasan ilegal dan serangan Houthi ke kapal-kapal di Laut Merah merupakan serangan legal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat pernyataan yang menggegerkan publik. Bagaimana tidak, pada Sabtu 13 Januari 2024, ia menyatakan bahwa tak ada yang bisa menghentikan Israel dalam perang melawan Hamas. Dikutip dari Al-Arabiya, disebutkan Netanyahu, tidak ada satu orang atau lembaga yang bisa menghentikan Israel untuk meraih kemenangan atas Gaza. Sekalipun mereka adalah mahkamah internasional yang ada di Den Haag, Belanda. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam konferensi pers pada Minggu 14 Januari 2024 saat perang di Gaza memasuki hari ke-100. Ia merujuk pada kasus yang dibawa Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional. Seperti diketahui, Afrika Selatan menuding Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Sidang perdana kasus tersebut pun telah digelar pada Kamis 11 Januari 2024. Keluarga sandera Israel yang ditawan Hamas membuat hal yang tak biasa. Di Hostek Square Tel Aviv, keluarga-keluarga itu membuat tiruan besar salah satu terowongan milik militan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, disebutkan terowongan tiruan itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan nasib keluarga mereka yang ditawan. Sebagai informasi, tepat pada Minggu 14 Januari 2024 merupakan hari ke-100 berkecamuknya perang di jalur Gaza. Terowongan tiruan tersebut dibangun menyerupai kondisi yang dihadapi para sandera di terowongan Hamas. Mereka membangunnya dan menciptakan ruang sempit dan kurangnya cahaya matahari. Para keluarga juga menuliskan nama-nama orang terkasih mereka yang menjadi sandera. Selain itu, mereka turut menuliskan harapan di dinding terowongan serta mengukir tanda penghitungan yang menunjukkan banyaknya hari berlalu sejak keluarganya ditawan. Terowongan tiruan itu secara resmi dibuka untuk umum pada Sabtu 13 Januari 2024. Pemadaman listrik kembali terjadi di Rumah Sakit Al-Aqsa Gaza Tengah. Padahal fasilitas medis tersebut merupakan RS terakhir yang berfungsi di daerah kantong tersebut. Diketahui pemadaman itu terjadi lantaran tak ada bahan bakar yang tersisa untuk menyalakan generator. Dikutip dari Al Jazeera, nasib bayi-bayi prematur yang ada di inkubator pun terancam. Kondisi mengenaskan itu tampak dalam video yang dibagikan jurnalis Gaza Soliman Al-Farah di Instagram Sabtu 13 Januari 2024. Tampak para petugas medis tetap bekerja meski seluruh ruangan dalam keadaan gelap. Mereka menggunakan senter atau flashlight dari ponsel untuk memberi penerangan. Para perawat itu berupaya menjaga kondisi bayi-bayi yang ada di ruang perawatan intensif. Dikabarkan banyak bayi di RS itu yang menderita kekurangan gizi dan berat badannya kurang. Sejumlah negara di Eropa menyatakan ogah terlibat dalam serangan militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat ke wilayah Yaman. Italia, Spanyol, dan Perancis merupakan negara yang memilih untuk mengedepankan langkah-langkah persuasif. Terlebih di saat krisis yang terjadi di Laut Merah terus meningkat. Dikutip dari Tribun News, perbedaan ini menyoroti perpecahan di Barat mengenai cara menangani kelompok Houthi yang menargetkan kapal-kapal sipil di Laut Merah. Seperti diketahui, hal itu dilakukan Houthi sebagai bentuk protes terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Italia sendiri telah diminta untuk ambil bagian, namun menolak karena dua alasan.
Alasan pertama, keterlibatan Italia memerlukan persetujuan dari parlemen dan akan memakan banyak waktu. Kedua, Roma lebih memilih untuk menerapkan kebijakan yang menenangkan dalam konflik di Laut Merah. Sedangkan Prancis khawatir akan kehilangan pengaruh dalam perundingan untuk meredakan ketegangan antara Hizbullah dan Israel. Sementara itu, Spanyol menyatakan tidak ikut aksi militer di Laut Merah lantaran ingin mendorong perdamaian di kawasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.